Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas terkait dengan pertemuan kemarin, menyempurnakan pertemuan kemarin, yaitu kita kemarin sudah sampai ke normalisasi. Betul ya, normalisasi ya? Betul, Pak. Ya, betul. Ya, normalisasi kemarin itu digunakan untuk menyederhanakan suatu database atau menyederhanakan suatu struktur data itu di dalam sebuah database. Nah, tujuan untuk normalisasi itu sebenarnya memang bertujuan untuk satu ya, supaya data tersebut tidak ada namanya redundansi data atau pengulangan data. Kemarin juga sudah saya jelaskan terkait dengan kenapa kok harus menggunakan normalisasi, kenapa kok harus ada level 1, level 2, level 3. Insya Allah itu kemarin sudah. Tinggal sekarang kita akan mendetailkan lagi terkait dengan eh, apa namanya ERD nanti. Saya akan sedikit mengingatkan terkait dengan normalisasi ya. Kemarin mungkin kalian masih ingat nggak normalisasi itu ada berapa level kalau untuk normalisasi? 3. Yes, betul. 3. Sekedar informasi saja ya, nanti ketika kalian on job training besok, itu kalian akan benar-benar di PT tersebut pada tanggal 23 itu nanti kalian hari pertama akan mendapatkan pelatihan full. Terus nanti hari kedua nanti kalian akan dikolaborasikan dengan tim. Nanti kalian di situ akan memecahkan suatu masalah dan memecahkan suatu proyek ide dan lain-lain. Nah, itu apa namanya? Ketika kalian memecahkan masalah itu menjadi poin plus untuk perusahaan tersebut supaya kalian nanti di semester 3 semoga sudah bisa direkrut. Informasi saja ya, ada kemungkinan nanti selama 3 bulan kalian akan digaji dan besarannya saya juga nggak paham, nggak tanya juga berapa, mungkin nanti kalian akan dimintai nomor rekening. Itu baru wacana ya, saya belum konfirmasi lagi untuk detailnya. Karena nanti rencana yang ikut itu sekitar ada 5 kelompok kalau nggak salah. Ada 5 kelompok. Jadi nggak cuma kita toh dari Alirsat, bisnis digital Alirsat, cuman ada beberapa dari kampus lain yang ikut on job training, tetapi on job trainingnya itu bertempat di aula kampus kita. Oke, itu sekedar informasi dan nanti untuk materinya mungkin akan lebih banyak berkaitan dengan basis data ya, makanya saya akan kebut supaya kalian itu bisa paham terkait dengan apa yang nanti akan dibahas di PT tersebut, di on the training tersebut. Oke, saya akan sedikit mengingatkan terkait dengan kebutuhan suatu analisa kebutuhan suatu sistem ya. Saya akan ketikkan lagi. Nah, kalau misalkan ada data, ini harus Excel. Ya. Jadi saya akan sedikit mengulas sedikit terkait dengan data seperti ini. Kalau misalkan kalian mempunyai data seperti ini, ada data mahasiswa, terus juga ada data NIM, dan ada data tanggal lahir, dan ada data kode matkul, dan ada data kuliah. Data kuliah maksudnya SKS dan nilai. Share screen-nya macet apa ya, Pak? Maaf ini laptop satunya. Jadi saya madep sini ya. Jadi ya. Maaf.
Oke, sorry, maaf. Ini ini ada data seperti ini, misalkan ada data nama mahasiswa Agung, misalkan NIM-nya 111, tanggal lahirnya 210405 misalkan. Ya, tanggal lahir misalkan kode matkul misalkan 1, mata kuliah agama SKS-nya 1, nilainya 80. Ada Andi 222, ini kode makulnya 2, basis data SKS-nya 2, nilainya 56. Lagi misalkan Sugeng 3, mata kuliah 3, 4, 5, Inggris, Arab, nilainya 78, saya mau mengingatkan lagi ya. Kalau ada data seperti ini data sudah normal belum sih ya? Ini data kalau data seperti ini sudah normal belum kira-kira? Belum. Insya Allah belum, Pak. Oke. Belum. Berarti ini dikatakan data tidak normal. Nah, kenapa data tidak normal? Karena ini tidak boleh seperti ini dalam struktur database atau dalam struktur data ini isian seperti ini nggak boleh dibuat dengan satu kolom seperti ini, nggak boleh, nggak bisa. Nah, makanya kita harus membutuhkan yang namanya normalisasi. Nah, normalisasi ini tujuannya untuk menyederhanakan lagi dan membetulkan sesuatu yang tidak betul. Misalkan ini normalisasi tahap 1 seperti ini ya. Normalisasi tahap 1 adalah melakukan pembenaran terkait dengan data-data yang kurang pas. Normalisasi tahap 1 cuma kayak gini toh. Sudah. Sugeng ini harus dibikin 1. Itu normalisasi tahap 1. Lalu kita akan masuk ke normalisasi tahap 2. Nah, normalisasi tahap 2, level 2 kira-kira. Nah, untuk level 2 itu harus dipisahkan, syaratnya adalah gini, kalau misalkan ada sesuatu yang bisa diklasifikasikan, itu silakan dikeluarkan. Maksudnya diklasifikasikan adalah sesuatu yang bisa diturunkan. Dalam struktur database, itu yang bisa diturunkan adalah sesuatu yang bisa membuat, contoh misalkan, laki-laki jenis kelamin kan bisa digolongkan menjadi 2 kan, laki-laki perempuan. Itu contoh untuk diklasifikasikan. Terus yang kedua agama, ada agama Islam, Kristen, Buddha, itu bisa diklasifikasikan. Terus ada lagi misalkan jenis pekerjaan, swasta, buruh, tani, guru, nah itu bisa diklasifikasikan. Jadi sesuatu yang bisa diklasifikasikan atau diturunkan lagi atau mempunyai turunan itu yang akan bisa dijadikan level 2 atau dijadikan tabel ya, atau bisa dijadikan entitas begitu. Entitas itu tabel ya. Nah, saya mau tanya sekarang.
ketika normalisasi seperti ini sudah dilakukan, maka kira-kira untuk diturunkan lagi menjadi level 2 atau disederhanakan lagi, kira-kira seperti apa? Tabel mahasiswa sama tabel mata kuliah. Oke, jadi kita akan membuat golongan ya, tabel misalkan biodata. Tabel biodata yaitu isinya nama mahasiswa, lalu ada NIM, dan ada tanggal lahir. Namain dengan tabel biodata. Tabel biodata itu isinya seperti ini. Ini tabel mahasiswa, isinya seperti ini. Terus tanggal lahir, isinya seperti ini. Nah, untuk level 2, betul Mas Rizky. Jadi untuk level 2 kita turunkan lagi. Nah, dari informasi ini, tabel ini, yang bisa diklasifikasikan atau diturunkan adalah yang mana, Mas? Kuliah. Kuliah. Yes, Matkul. Matkul, mata kuliah. Matkul. Jadi yang bisa diturunkan adalah tabel mata kuliah. Kenapa kok bisa diturunkan tabel mata kuliah? Karena mata kuliah kan banyak. Ada mata kuliah agama, Pasidata, PPKN, Bangsa Inggris, Bangsa Indonesia, Bangsa Arab, nah, dan lain-lain. Misalkan itu banyak, itu makanya itu bisa diklasifikasikan atau bisa diturunkan lagi. Kita akan turunkan menjadi tabel mata kuliah. Satu mata kuliah dan juga di sini juga ada SKS-nya nih. Nah, SKS-nya. Betul begitu? Ya. Jadi untuk level 2 ini kalian harus menurunkan memisahkan sesuatu yang bisa diklasifikasikan. Yang pertama adalah nama mahasiswa. Ini kan hubungannya sama biodata ya. Jadi saya namai tabelnya tabel biodata. Isinya adalah nama mahasiswa, NIM, tanggal lahir, mungkin alamat, jenis alamat, mungkin terus habis itu alamat, kelurahan, kecamatan, desa, dan lain-lain. Itu bisa dimasukkan dalam tabel biodata. Terus ada lagi nih tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah itu berisi kode mata kuliah dan mata kuliahnya apa, SKS-nya berapa. Itu biasanya seperti itu untuk tabel mata kuliah. Nah, ketika sudah memutuskan seperti ini, sudah sudah diklasifikasikan, sudah dibagi, maka itu sudah tercipta level 2. Nah, terus yang level 3 di sini. Level 3 adalah turunan dari level 2. Turunan dari level 2. Maka kita akan menurunkan yang namanya kode nilai kita. Ini kan tinggal ini nih. Nah, kalau ini berarti ini masuk ke level 3. Ini akan masuk level 3. Nah, ini akan menjadi level 3. Nah, kalau misalkan seperti ini adalah kalau dibilang ini namanya atribut turunan. Karena untuk mengetahui hasil ini harus melalui sebuah proses, ya kan? Bisanya tahu 80 kan harus ada prosesnya. UPS dan lain-lain, mungkin 56 harus ada prosesnya, 89 harus ada prosesnya. Itu namanya atribut turunan. Bergantung pada hasil pemrosesan dari atribut lain. Maka untuk di level 3 ini
kita namakan dengan tabel nilai. Maka kalau misalkan misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus isinya adalah nilai huruf misalkan. Nilainya A, B, C, D, E. Ini misalkan bobotnya, ini jadi bobot. 4, 3, 2, 1. Mungkin pertanyaan kalian, Pak, ini kok nggak diikutin? Nilai ini kan nggak, kenapa kok nggak diikutin? Iya, memang nggak diikutin karena kolom nilai ini merupakan hasil pemrosesan dari atribut lain. Iya nggak? Nggak tahu nilainya 80, harus ada prosesnya. Begitu. Jadi, untuk mengetahui nilai 80 ini nilainya A, B, C, atau D, maka dibuat yang namanya tabel nilai. Jadi ketika dia nanti, oh ini harusnya ditambah nih huruf, nilai huruf, ini angka. Jadi kalau ini 80, 90, 80 ini misalkan 70, ini 60, 50, ini 0. Artinya apa misalkan? Misalkan seperti ini. Nah, nilai angka ini, itu bisa dia nilainya A itu jika 80 ke atas. Nilai B itu 70 ke atas. Nilai C itu 60 ke atas. Nah, level 3 ini adalah penyempurnaan dari level 2. Begitu. Karena ini masih ada tabel nilai adalah atribut turunan, yaitu merupakan hasil dari pengolahan dari atribut lain, maka kita harus membuat yang namanya tabel nilai. Tabel nilai, ketika nilainya 80, berarti dia dapat apa? Oh, dia dapat A. Ketika dia nilai 50, oh, dia dapat D. Ketika dia 56, oh, dia dapat D. Ketika dia 78, oh, dia dapat B. Misalkan. Terus bobotnya berapa? 3. Gitu. Kode nilai adalah primary key. Itu adalah sedikit mengulas terkait dengan normalisasi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mas Fahmi? Mudah nggak? Ini mudah nggak? Rizky mudah nggak, Ki? Insya Allah paham, Pak. Oke. Terus Mbak Atiko? Paham, Pak. Alhamdulillah. Mbak Gia? Mbak Gia? Saya paham, Pak. Yang dipanggil Gia kok malah pacarnya Gia biasa sih? Fahmi, Mi, gimana Mi? Ya, Pak. Fahmi paham? Insya Allah. Paham, Pak, paham. Insya Allah. Oke, siap. Gia ini kemana Gia? Mi, Gia sama kamu nggak Mi? Gimana? Oh, Triuli. Ya, oke lah.
Ada yang nggak paham, nanti bisa saya ulangi supaya kita benar-benar fikkan ini normalisasi ya. Jadi gini, intinya gini, ketika kita dapat orderan misalkan, kita mengidentifikasi suatu kebutuhan sistem ya. Misalkan, Mas Tri, saya kepengen buat sistem, misalkan sistem keuangan, Mas Tri. Oke, keuangan. Butuhnya seperti apa? Pokoknya ada keuangan terkait dengan penggajian misalkan. Oh, komponen penggajian apa? Oh, pasti ada tabel karyawannya, biodata karyawan pasti ada. Terus tabel golongan. Terus golongan itu isinya ketika golongan A itu gajinya berapa, golongan B gajinya berapa. Terus yang ketiga ada komponen lain. Komponen lain itu misalkan ada lemburan atau piket atau apa, itu ada penghargaannya. Terus ada komponen lain misalkan ketika hubungannya sama uang atau gaji biasanya golongan masa kerja misalkan. Ketika masa kerja 1 sampai 5 tahun itu penghargaannya berapa? 5 sampai 10 tahun penghargaannya berapa? Terus yang ketiga mungkin ada tabel, misalkan tabel eh, masa kerja sudah, golongan sudah, ini apa tingkat pendidikan mungkin. Itu identifikasi seperti itu nanti akan dipakai untuk awal yang akan dipakai sebagai acuan seorang programmer seperti itu. Awal acuannya seperti itu. Jadi harus paham seperti itu. Ini dasar banget. Jadi apa ya namanya pengklasifikasian ini adalah paling dasar. Gitu ya. Oke, kita akan masuk ke sini. Ya, kita akan masuk ke yang namanya modul praktikumnya ya. Modul praktikum di sini yang sudah saya buat ini silakan kalian isi. Nanti juga ada ERD-nya, relasi antar tabel. Silakan kalian pelajari nanti. Saya akan menjelaskan sedikit di sini. Oh ya, nanti ada ini. Ada namanya left join, outer join, left right join, trigger, nanti akan ada penjelasan seperti ini. Ini nggak usah. Saya mau tanya, kalau kita melihat komponen seperti ini, ada berapa tabel? Ada yang tahu? 2. Yes, ada 2. Terus saya mau tanya ke Mas Triyuli. Ini ada 2 tabel. Salah satu tabelnya namanya apa, Mas Triyuli? Mas Triyuli. Halo, Mbak. Ini ada 2 tabel di dalam di dalam sini. Ada 2 tabel. Nah, salah satu tabelnya namanya tabel apa, Mas? Tabel customer, Pak. Yes, betul, tabel customer. Terus saya mau tanya ke Mbak Nur Atiko. Tabel yang satunya lagi apa, Mbak Nur Atiko? Mbak Nur Atiko, tabel yang pertama adalah tabel customer. Tabel yang kedua itu tabel apa?
Ketika mana Ratiko? Keluar mungkin sinyal ya. Mbak Mela, Rekening, Kak. ya betul. Ada dua tabel yaitu tabel customer dan tabel rekening. Artinya di sini ada satu dan ini adanya N. Berarti satu customer bisa memiliki banyak rekening, betul? Betul. Betul. Misalkan Mela bisa memiliki rekening banyak. Ada rekening BCA, BNI, BRI, BTN. Nah, itu dia juga punya banyak rekening juga. Makanya ini ada tulisan satu di sini itu artinya one, N itu many. Jadi one to many. Jadi satu customer memiliki banyak rekening. Itu seperti itu. Udah semuanya bisa lah. Oke. Nah, saya akan menjelaskan ini. Kalau kita belajar terkait dengan diagram relationship, itu ada namanya entitas kuat. Entitas kuat merupakan entitas yang mendominasi. Misalkan seperti ini. Tabel karyawan itu mempunyai NIP, nama, alamat, tanggal lahir. Itu adalah entitas kuat. Jadi entitas kuat itu merupakan entitas yang tidak menambahkan atribut lagi di dalamnya atau turunan dari atribut lagi. Itu namanya entitas kuat. Contoh entitas kuat lainnya adalah jenis kelamin, agama. Nah, karena nggak mungkin lagi ada turunan selain agama lagi. Seperti itu. Terus jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, nah, itu entitas kuat. Terus yang kedua ada komposit atribut. Nah, komposit atribut ini seperti ini. Ini kalau misalkan gambar ini, kalau tidak ada jalan, kota, provinsi, dan kode pos, itu merupakan entitas kuat. Tapi kalau misalkan ada turunannya lagi, namanya komposit atribut. Yaitu ada percabangan lagi di dalamnya, itu adalah komposit atribut. Terus yang kedua ada multi-value attribute. Multi-value attribute merupakan jadi gini, atribut yang memakai, kalau saya bilang ini foreign key ya, foreign key. Jadi kalau misalkan ada tuh, misalkan gini, ada tabel, misalkan tabel apa tuh namanya, barang. Ada tabel barang kan biasanya nomor barang, nama barang, harga misalkan. Tapi juga ada tabel yang namanya tabel transaksi. Dan juga ada tabel misalkan tabel stok barang. Nah, tabel transaksi ini misalkan seperti ini. Tabel harga barang, sorry. Nama barang, nomor barang, jumlah, terus ada tabel barang, jumlah, jangan harga ya, berarti tabel ya, tabel harga barang, tabel transaksi.
Nah, kalau tabel barang, tabel harga barang, otomatis kita harus menambahkan namanya nama barang, baru harga. Nah, jadi nama barang di sini itu merupakan foreign key dari tabel barang. Jadi tabel harga barang itu bisa disebut dengan yang namanya multi value attribute. Jadi dia mentautkan primary key atau mentautkan atribut di dalam tabel lain untuk ditautkan di dalam tabelnya, itu namanya foreign key. Itu namanya multi value attribute. Terus yang keempat ada namanya derivate attribute. Nah, derivate attribute yang sudah saya jelaskan tadi ya, atribut turunan ya. Itu disebut juga atribut turunan karena atribut ini bergantung pada pemrosesan dari atribut lain. Ya, Mel, jadi Mel. Berdasarkan penturunan dari atribut lain, itu adalah derivate atribut. Contohnya apa? Contohnya umur. Umur kan dia kan hasil pemrosesan dari atribut lain. Misalkan kalau umur mungkin bisa dikurangi dari tahun sekarang, dikurangi dengan tahun lahir, itu keluar umur. Atau yang kedua tadi, contoh derivate atribut atau atribut turunan, nilai. Nilai kan merupakan hasil dari pemrosesan atribut lain, harus diinputkan. Itu namanya derivate atribut, yaitu atribut turunan yang bergantung pada hasil pengolahan dari atribut lain atau turunan dari atribut lain, yaitu umur, nilai, terus apalagi IPK. IPK kan merupakan kumpulan dari IP atau nilai-nilai A, B, C, D, nanti hasilnya adalah IPK. Misalkan mata kuliah basis data, dia dapat A, mata kuliah bahasa Inggris dapat B, mata kuliah PPKN dapat C. Nah, nanti IPK-nya adalah kumpulan dari nilai-nilai tersebut disatukan menjadi IPK. Nah, IPK itu merupakan derivate atribut atau hasil pengolahan dari atribut lain. Mudah ya untuk derivate atribut ya. Insya Allah mudah. Ya. Terus ada entitas lemah. Oh, entitas lemah ini perhatikan NIP di tabel karyawan menjadi foreign key di tabel tabungan. Atribut kunci. Ya. Ini kalau misalkan untuk entitas lemah itu seperti ini. Jadi ada cabang-cabangnya banyak. Itu namanya entitas lemah. Terus ada namanya relasi satu ke satu, one to one. Nah, kayak kemarin sempat kita sudah bahas. Relasi satu ke satu atau one to one itu misalkan seperti misalkan namanya relasi one to one. Contoh adalah misalkan apa? Ada yang mau menambahkan relasi one to one berarti satu NIM dengan mahasiswa. Dengan mahasiswa. Nah, satu NIM pasti dimiliki oleh satu mahasiswa ya. Iya enggak? Ada enggak? NIM-nya banyak, mahasiswanya cuma satu. Enggak kan? Jadi misalkan 101445450, nama mahasiswa adalah Andi Triyono misalkan. Itu kan berarti satu NIM dimiliki oleh satu mahasiswa. Betul kan ya? Jadi nggak mungkin mahasiswanya banyak, tapi NIM-nya cuma satu. Misalkan namanya Triyuli, Atika Mamuda, terus Farhan,
NIM-nya cuman 101 tok. Kan nggak mungkin. Jadi yang memungkinkan adalah relasi one to one adalah satu NIM dimiliki oleh satu mahasiswa. Oh, ini juga ada nih. Perjalanan dinas memiliki kegiatan. Itu bisa juga. One to many. One to many adalah peminjaman, banyak peminjaman mencatat karyawan. Oke. Kalau ini kita one to many. Berarti one to many nah, satu mahasiswa bisa memiliki banyak mata kuliah. Ya enggak? Satu mahasiswa bisa memiliki banyak mata kuliah. Oke. Satu mahasiswa bisa memiliki banyak mata kuliah. Itu relasi one to many. Terus ada relasi many to many. Di sini adalah many to many. Oh, enggak ada contohnya. Oh, ada nih. Nah, ini. Banyak buku itu memiliki banyak pinjaman. Jadi banyak buku memiliki banyak pinjaman itu many to many. Oke, kalau kita relatifkan ke dunia kampus, many to many berarti banyak mata kuliah. Banyak dosen. Ya, betul. Banyak dosen. Banyak mata kuliah itu memiliki banyak dosen. Ya, betul. Jadi satu mata kuliah pun bisa 3 dosen, 4 dosen, atau 2 dosen, itu bisa seperti itu. Itu adalah relasi one to many to many, itu adalah relasi antar tabelnya seperti itu. Sekarang ada relasi Yunani, ini sama ya, ternyata nggak usah. Ya, oke, yang paling penting adalah ini aplikasi, nanti dulu aplikasi. Nah, untuk kalau misalkan kalian melihat seperti ini, kita buat PR aja nih ya. Ini buat PR aja nih. Silakan kalian, ini adalah gambarnya. Ini adalah gambarnya. Nanti apa namanya? Ini gambar. Terus kalian identifikasi tabel apa aja yang ada di dalam situ. Terus direlasikan. Contohnya kayak gini. Contohnya seperti ini.
Contohnya seperti ini. Kelihatan nggak? Enggak ya. Insya Allah kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Contohnya seperti ini. Eh, misalkan di sini ada, kalau kita lihat di sini ada tabel mahasiswa. Terus ada tabel apa lagi di situ? Mata kuliah, Tabel dosen, matkul. Ada tabel apa lagi? dosen, Dosen. Ada tabel ruang. uang. Oke. Ada lagi nggak? Enggak ada. Ada. Oke. Seperti ini loh identifikasinya. Tabel mahasiswa isinya adalah NIM, nama mahasiswa, Alamat. nama. Terus di sini ada tabel matkul. Terus tabel matkul, kode, nama Matkul. matkul, Nama. deskripsi. Terus di sini ada namanya itu tabel NIP. dosen, NIP, nama dosen, alamat, Alamat. tabel ruang, Kode ruang. luas, kapasitas, lokasi. Lokasi. Nanti kalian itu PR-nya itu, ini kan sudah teridentifikasi seperti ini ya. Dan kalian sudah menginstal semuanya sudah menginstal PHP MyAdmin. Semuanya segera untuk memasukkan ke dalam PHP MyAdmin. Semuanya sudah menginstal Navigat ya? Sudah belum? Punya saya belum, Pak. Karena laptopnya baru jadi Oh, iya. kemarin. Saya punya Navigat. Ada yang sudah punya Navigat? Navigat? Mas Rizky sudah punya Navigat? Sudah, Pak. Oke, sip. Share ya Mas softwarenya ke teman-teman yang lain. Dia sudah punya Navigat ya? Dia kemana sih dia? Ya kalau sudah selesai, sudah install Navigat atau PHP MyAdmin ya nggak apa-apa lah. Cara manggilnya kan sudah tahu ya semuanya. Misalkan lokal host PHP MyAdmin. Bisa menggunakan PHP MyAdmin seperti ini, atau bisa juga menggunakan Navigat. Nah, PHP MyAdmin seperti ini bisa, atau menggunakan Navigat. Buat database-nya, kalau di tugas ini database-nya namanya Apotik. Buat seperti itu. Terus ini create ya. Di sini Apotik misalkan. Lalu diklik create. Ini misalkan saya akan buat, kalau di dalam Navigat itu klik kanan di lokal, lalu itu masuk ke new database, kita buat database misalkan Apotik misalkan, lalu kita klik OK. Nah, Apotik, kita buka Apotiknya,
Kita buka tabel. Di sini kita bisa menggunakan new tabel seperti ini. Nah, kita tinggal isikan tabel mahasiswa, isinya apa? NIM, nama, alamat, tabel matkul, kode, nama matkul, deskripsi. Itu dibuat menjadi sebuah tabel seperti ini. Nanti jadinya seperti ini misalkan. Nanti jadinya seperti ini. Nah, misalkan jadinya seperti ini. Ada tabel absensi, ada tabel admin, ada kelas. Di dalam tabel absensi ada atributnya ini. Gitu. Isinya belum ada nggak apa-apa. Yang penting atributnya ada. Nah, dari situ kita akan belajar terkait dengan join, inner join, left join, right join. Itu seperti itu. Itu tugasnya. Tugasnya adalah mengerjakan yang ini menjadi beberapa tabel, lalu masukkan di tabel di Navigat. Silakan masukkan di Navigat. Nanti di hari Jumat malam kita ketemu lagi. Ini per kelompok atau per orang? Silakan Orang, ya. Pak. Boleh bebas. Mau per orang, per kelompok silakan. Semuanya bebas. Boleh orang atau per kelompok. Yang penting kalian mudeng. Orang. Silakan nanti untuk Navigatnya bisa minta ke Mas Rizky atau mungkin ke kampus, silakan nanti kita install bareng-bareng. Kalau misalkan butuh ya Navigatnya, silakan datang ke kampus, nanti kita bareng-bareng instalkan di kampus. Gitu. Jadi kita ketemu lagi di hari Jumat malam jam 8. Nanti ininya saya akan kasih modul pembelajarannya akan saya kasih. Begitu, ada pertanyaan? Siapa? Cuman bikin tabelnya doang kan ya Pak, nggak langsung merelasikan gitu ya. Nggak usah, relasi belum dulu nanti. Cuma tabelnya. Nanti relasi bareng-bareng dengan saya. Baik, Pak. Ya. Saya record. Oke, berarti kita sudah selesai. Terkait tadi sudah kita belajar sudah terkait dengan normalisasi. Yang kedua kita belajar terkait ERD tadi. Terus kita mengidentifikasi sebuah kebutuhan dari suatu sistem. Mungkin dari saya segitu dulu. Nanti kita ketemu di hari Jumat malam di YouTube, di Zoom. Nanti ini akan saya masukkan ke YouTube. Terima kasih atas kehadirannya. Ini saya akan stop recording.